Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kelompok kami terdiri dari saya, Siti Alfiatur Rofiah, NIM 069, Desi Purnama Putri, NIM 075, Muthoyib, NIM 081, dan Rila Anik Marwanti, NIM 088. Latar belakang. Pada dasarnya setiap perusahaan di dalam menjalankan usahanya, baik yang bergerak dalam bidang perdagangan, perindustrian, maupun jasa, pasti mempunyai tujuan tertentu, yaitu mendapatkan laba sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki seefisien mungkin. Untuk itu, perusahaan harus mempersiapkan strategi untuk meningkatkan hasil produksinya yang dalam hal ini dana yang dipergunakan untuk melangsungkan kegiatan operasi sehari-hari disebut modal kerja. Alasan utama mengapa modal kerja penting dibahas dalam usaha meningkatkan profitabilitas perusahaan yaitu: pertama, modal kerja merupakan bagian dari pembelanjaan jangka pendek perusahaan yang sejalan dengan tujuan jangka pendek perusahaan adalah meningkatkan profitabilitas. Kedua, berdasarkan fungsi kerja. Modal kerja bersifat fleksibel, relatif bervariasi, dan berputar cepat. Bersifat fleksibel karena modal kerja mudah untuk ditambahkan atau dikurangkan jumlahnya. Bersifat variatif karena modal kerja berasal dari sumber yang beragam. Bersifat berputar cepat karena perputaran modal kerja umumnya kurang dari 1 tahun. Ketiga, modal kerja merupakan bidang aktivitas yang berkesinambungan sekaligus menjadi pendukung utama operasional perusahaan. Laba bersih mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba bersih mencerminkan pengendalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan. Semakin besar rasio profitabilitas, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan itu menghasilkan laba bagi pemilik modal sendirinya. Modal kerja tinggi, maka profitabilitas juga tinggi. Sesuai dengan teori Martono dan Agus Harjito dalam Mutia Hatta 2 dan Rian Azhari, modal kerja tidak boleh terlalu besar atau kecil dan juga harus dijaga agar tidak menimbulkan masalah. Dalam pencapaian modal kerja yang tinggi, perusahaan harus menjalankan aktivitasnya dengan efisien dan efektif. Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dalam rangka pencapaian laba yang ditargetkan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah peneliti tentang bagaimana pengaruh modal kerja dalam meningkatkan profitabilitas pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dasar teori. Pada dasarnya, tujuan suatu perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, dan investor serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Untuk itu, perlu digunakan rasio profitabilitas guna menghitung keuntungan perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang memperoleh tinggi keuntungan yang tinggi akan membuka lini atau cabang yang baru serta memperbesar investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya. Tingkat keuntungan yang tinggi menandakan pertumbuhan perusahaan pada masa mendatang. Profitabilitas dinilai sangat penting karena untuk melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan yang menguntungkan atau profitabil. Metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi, Kuncoro pada tahun 2011. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif karena penelitian ini bersifat menganalisa laporan keuangan perusahaan sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI dan menafsirkan hasilnya dalam bentuk angka-angka. Hasil dan pembahasan uji deskriptif statistik variabel penelitian. Variabel yang diukur dalam penelitian ini yaitu modal kerja bersih dan return on asset. Berikut penjelasan kondisi variabel modal kerja dan profitabilitas pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian statistik deskriptif pada penelitian ini disajikan pada tabel 1 berikut. Pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 data sampel modal kerja atau net working capital dan profitabilitas atau ROA diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau BI periode tahun 2006 hingga 2015. Data modal kerja atau net working capital memiliki nilai terendah sebesar 91.636.000 dan nilai tertinggi sebesar 889.742.000. Adapun nilai terendah tersebut terdapat pada perusahaan MBTO atau Martino Berto pada tahun 2009, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada perusahaan TCID atau Mandom Indonesia pada tahun 2015. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa respon terhadap modal kerja atau net working capital adalah antara 91.636.000 sampai dengan 889.742.000. Sementara standar deviasi sebesar 183.489.400 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil karena nilainya yang lebih kecil daripada nilai minyak yaitu sebesar 332.011.300. Yang selanjutnya data profitabilitas atau ROA mempunyai tingkat terendah minus 7,06% dengan paling tinggi sebanyak 26,2%. Adapun data terendah tersebut terdapat pada perusahaan MBTO pada tahun 2006, sedangkan data tertinggi tersebut terdapat pada perusahaan TCID pada tahun 2015. Kemudian rata-rata sebesar 6,92% dengan nilai standar deviasi sebesar 6,65%, menunjukkan simpangan data yang relatif besar karena nilainya lebih besar daripada nilai minyak. Yang selanjutnya yaitu uji stasioner. Dilihat dari tabel 2, perilaku data dari masing-masing variabel. Berdasarkan hasil pengujian Augmented Display Fuller atau ADF pada tingkat level yang mencangkup intercept, dapat dilihat bahwa tidak ada variabel pada tingkat ini nilai absolut ADF-nya lebih kecil dari nilai kritis dengan derajat keyakinan, sehingga perlu dilakukan uji derajat integritas atau uji stasionaritas pada derajat difference sampai semua variabel yang diamati stasioner pada derajat yang sama. Pada tabel 3 di atas menunjukkan hasil uji statistik ADF pada phase difference yang menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak. Dengan kata lain, data pada variabel modal kerja dan profitabilitas setelah diturunkan satu kali menjadi stasioner. Dengan ini, absolute ADF lebih kecil dari nilai kritis pada tingkat keyakinan 0,05. Artinya, semua variabel tersebut sudah tidak mengandung masalah akar unit dan mempunyai kondisi data stasioner pada tingkat atau derajat integritas. Selanjutnya, tabel 4. Dilihat dari tabel 4 di atas, probability untuk modal kerja bernilai 0. Berarti data untuk variabel tersebut tidak normal karena syarat untuk normal adalah probability Jarque-Bera lebih dari 0,05.
Untuk menormalkan data modal kerja atau net working capital, maka data asli ditransformasikan dengan menggunakan transformasi square. Transformasi square dilakukan dengan membalik nilai asli, yaitu dengan rumus sama dengan SQRT atau data asli menggunakan rumus Excel transformasi, kemudian data dilakukan pengolahan kembali, maka hasil dari pengolahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu tabel 5. Dari tabel 5 di atas terlihat pada data probability untuk net working capital bernilai 86,3%. Berarti data telah normal karena probability Jar-Quebera lebih dari 0,05. Dan yang selanjutnya, analisis regresi sederhana. Pada penilaian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi sederhana untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh. Dan untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel C merupakan konstanta. Profitabilitas atau RA merupakan Y. Modal kerja atau net working capital merupakan variabel X. Koefisien merupakan parameter dari permasalahan. Probability adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadi suatu kejadian. Sumber data IFIUF dari tabel 6 di atas dapat dituliskan persamaan sebagai berikut. Profitabilitas sama dengan 8,772236 plus 0,028277. Modal kerja keterangan A. Nilai konstanta sebesar min 8,772236 memiliki arti bahwa bila modal kerja diasumsikan 0, maka profitabilitas mengalami penurunan sebesar 8,772236. B. Nilai X 0,028277 dengan menghubungkan positif menunjukkan bahwa apabila modal kerja mengalami peningkatan sebesar satuan, maka profitabilitas perusahaan kosmetik akan mengalami peningkatan sebesar 0,028277 satuan atau 2,83%. Uji hipotesis uji T. Uji T digunakan untuk melihat besarnya pengaruh dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya, maka hasil terhitung dibandingkan dengan tingkat A sama dengan 0,05. Jika dihitung kurang dari 0,05, maka HO ditolak, artinya secara parsial variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat dan sebaliknya, di mana variabel independen atau variabel bebasnya modal kerja, sedangkan variabel dependen atau variabel terikatnya adalah profitabilitas. Dari hasil pengelolaan data dihasilkan modal kerja menunjukkan terhitung 4,570733 dengan nilai signifikan 0,0001 kecil dari tingkat alfa 0,05 dan koefisien beta sebesar 11,0028277 menunjukkan nilai positif. Hal ini berarti bahwa HA diterima, HO ditolak, di mana modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi berfungsi untuk melihat sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Secara persentase pengelolaan data ditemukan nilai R-squared 0,436227 ini berarti variabel bebas modal kerja mampu menjelaskan profitabilitas sebesar
53,62%, sedangkan sisanya 56,38% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penilaian ini. Misalnya, perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran piutang. Pembahasan pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas. Dari tabel 6 dihasilkan nilai koefisien regenerasi untuk variabel modal kerja yang diproksi oleh network capital sebesar 0,028277 bertanda positif dengan nilai profitabilitas 0,0001 kurang dari 0,05 yang berarti bahwa modal kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas yang diproksi oleh return on asset. Dengan demikian dapat disimpulkan HA diterima. Sejalan dengan penelitian Utami dan Devi 2016 meneliti mengenai pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian mengemukakan bahwa variabel perputaran kas, berputar piutang, dan perputaran persediaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penilaian Satya dan Lestari 2012 meneliti mengenai pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perputaran modal kerja, berputar kas, dan perputaran persediaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sebaliknya, dengan penelitian Veronica dan teman-teman menyatakan perputaran modal bersih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Perputaran persediaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Perputaran piutang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih, tetapi perputaran kas berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Hasil penelitian Nur Marlinda menyatakan bahwa modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dalam meningkatkan laba perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan kas dan setara kas akibat penekanan tingkat persediaan serta peningkatan piutang usaha, sejalan dengan kenaikan penjualan perusahaan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa modal kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai 2015, yang ditunjukkan dengan nilai modal kerja proksi oleh net working capital sebesar 0,028277 dengan nilai profitabilitas 0,0001 kurang dari 0,05. Saran, penelitian bagi manajemen. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa modal kerja cenderung berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas, sehingga dengan demikian perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan agar dapat berhati-hati dalam mengelola modal kerja agar dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk memperoleh keuntungan. Selain dari modal kerja, adapun faktor lain yang harus diperhatikan dalam meningkatkan profitabilitas, yaitu pada bagian manajemen, biaya produksi ataupun biaya operasional sehingga profitabilitas. Sekian hasil diskusi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami membuka 4 pertanyaan. Silakan teman-teman untuk bertanya di forum diskusi. Selanjutnya kami tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.